Hari-hari sepi Kisi, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Kisi berdiri di tangga depan rumahnya, mengawasi mobil suaminya berlalu. Sedan hitam itu bergerak perlahan-lahan keluar dari halaman, lalu menikung ke kanan. Sedikit demi sedikit badan mobil tertelan pagar tembok rumah sebelah, sampai akhirnya hilang dari pandangan. Kisi masih berdiri di undakan beranda rumahnya. Pagi itu cuaca sedikit tersaput mendung. Langit redup, walau tidak gelap sekali. Halaman rumah Kisi yang dihampari rumput hijau dan beberapa semak hias lembab. Malang benar, bahkan rumpun mawar yang biasanya mempersembahkan 1-2 kuntum merah pun pagi itu sedang mengalami masa paceklik. Sementara itu lapangan sepak bola di seberang jalan tampak seperti terselubung kabut. Semua jadi kelihatan monoton, sayu dan sepi. Kisi masuk ke dalam rumah. Ditatapnya jam dinding di atas pintu. Jam 8:20. Setiap hari, setiap pagi, saat itu datang berulang. Ia berdiri di beranda rumah, memandang mobil suaminya berangkat, lalu masuk kembali ke rumah dan melihat ke jam dinding. Sesudah itu, dimulailah saat-saat kesendiriannya yang panjang, hingga sore atau malam hari saat suaminya pulang kembali ke rumah. Kisi terus masuk ke kamar makan. Dilihatnya Tarmi sedang membereskan sisa-sisa makanan yang tercecer ke dalam satu piring, menumpuk piring-piring, mangkuk-mangkuk dan gelas-gelas, merapikan lauk di dalam wadahnya masing-masing, lalu melap meja dan menutup makanan dengan tudung plastik berwarna merah. Merasa diperhatikan, Tarmi menoleh kepada Kisi, mencari tahu kalau ia membuat kesalahan yang membuat majikannya itu kurang berkenan. Tapi wajah Kisi biasa saja, datar dan tidak menunjukkan rasa marah atau tidak senang. Juga tidak gembira dan bersemangat, datar saja. Dan Tarmi tidak mungkin tahu apa yang ada dalam benak Kisi, bahwa nyonya muda yang cantik itu iri melihat ia selalu punya pekerjaan yang menyita habis waktunya, bahwa ia selalu senang dan tak pernah bosan dengan apa yang dikerjakannya. Kisi meninggalkan kamar makan dan membuka pintu studionya yang terletak di sudut rumah, berhadapan dengan taman. Di dalam ruangan seluas 4x5 meter itu, terserak beberapa kanvas. Sebagian sudah berisi lukisan jadi, setengah jadi, atau masih berupa sketsa. Di atas tripod yang berdiri di dekat jendela, terpasang sebuah kanvas dengan lukisan hutan jati yang kering meranggas. Lukisan itu juga belum selesai, dan kelihatannya sudah agak lama tidak disentuh. Di sudut lain dari kamar itu, tegak hingga ke langit-langit, rak-rak buku yang bagus, semua terisi penuh dengan buku-buku beraneka ragam. Lantainya dilapisi permadani tebal, dan beberapa bantal yang besar empuk disediakan untuk duduk, bersandar, ataupun untuk tiduran. Di ruang itulah Kisi menghabiskan waktunya dari hari ke hari. Dari saat suaminya pergi
sampai saat suaminya pulang kembali, entah jam berapa. Ada saat-saat di mana Kisi menikmati hari-harinya dengan melukis atau membaca di ruangan itu. Lalu ada saat-saat juga di mana kesenangan dan ketenangan itu berubah menjadi kebosanan dan kesepian yang berat manakala sudah menjadi sesuatu yang monoton, yang rutin setiap hari. Kisi bosan setelah membaca berpuluh-puluh novel, letih setelah mencoret-coret belasan kanvas tanpa berhasil menciptakan sesuatu yang memuaskan hatinya. Dan ia sangat kesepian sepanjang hari sendirian saja di rumah, tanpa ada orang lain yang bisa didengar tarikan nafasnya, dirasakan gerak tubuhnya, dilihat raut wajahnya, serta dijawab kata-katanya. Memang ada Tarmi di belakang, tapi ia hanya bisa disuruh dan diperintah. Tidak bisa diajak ngobrol atau bergurau menurut seleranya. Dan pagi ini, kesepian Kisi benar-benar tak tertahankan lagi. Ditinggalkannya studionya dan masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Ia ingin pergi, tak peduli kemana. Ia tak tahan lagi berada di dalam rumahnya, dikelilingi benda-benda mati yang diam bisu itu. Ia ingin jalan, ingin hanyut dan larut dengan gerak hidup orang-orang di luar sana. Ia ingin merasakan detak kehidupan yang telah memberi semangat kepada begitu banyak orang di luar dirinya. Kisi mengganti bajunya dengan celana panjang dan blus longgar, mengisi dompetnya dengan sejumlah uang, mengunci pintu kamarnya, dan memberitahu Tarmi bahwa ia akan pergi sebentar. Sambil berjalan keluar halaman, otaknya berputar mencari tempat yang akan dituju. Kemana ia akan pergi? Kepada siapa? 4 tahun di Jakarta tidak memberinya seorang sahabat pun. Beberapa saudaranya memang tinggal di Jakarta, tetapi masing-masing sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Ke Bandung. Pikiran itu melompat begitu saja di benak Kisi. Ia tidak punya kawan ataupun saudara di sana. Tapi itu tidak penting. Yang diinginkannya adalah menikmati perjalanan itu. Merasakan dirinya berada dalam sebuah kendaraan bersama-sama dengan orang lain. Pergi dari rumah. Mengganti pemandangan rutin yang setiap hari hinggap di matanya dengan sesuatu yang lain. Kisi berdiri di tepi jalan, menunggu bis atau taksi yang bisa membawanya ke terminal Cililitan. Angin berkesiur menerbangkan rambut dan ujung-ujung blusnya. Kisi berteduh di bawah sebatang pohon akasia, berulang kali menengok ke kanan untuk melihat kalau ada bis atau taksi kosong muncul. Lalu lintas di depannya tidak begitu ramai dan tidak ada orang lain berdiri menunggu kendaraan seperti dirinya. Sebuah sedan hitam meluncur dari arah kanan. Perhatian Kisi tertarik karena sedan itu mirip betul dengan mobil suaminya. Dan tanpa sadar, ia pun lalu memperhatikan 2 laki-laki berumur 40-an yang ada di dalamnya. Entah mengapa, tiba-tiba mobil itu melambatkan jalannya, lalu berhenti tepat di depan Kisi. Jendela mobil terbuka dan kedua lelaki itu memandang kepadanya dengan senyum dan mata bermain-main. "Ikut, Dek?" Salah seorang menyapa sambil dengan ibu jarinya menunjuk ke jok belakang mobil. Kisi kaget. Melihat senyum dan mata kedua laki-laki itu, ia langsung tahu apa maksud mereka.
Dengan gugup dan ketakutan ia mundur mencari perlindungan ke kios rokok yang ditunggui seorang ibu tua. Melihat Kisi kabur seperti kelinci melihat macan, lelaki di dalam mobil itu menutup jendela kembali dan mobil menderum pergi dengan cepat. Kisi menghela nafas. Tanpa sengaja ia menoleh kepada ibu penjual kios yang ternyata juga sedang memandang kepadanya. Kisi tersenyum. Laki-laki zaman sekarang banyak yang kurang ajar, Neng. Ibu itu berkata. Kisi tersenyum lagi. Neng mau kemana? Kok sorangan saja? Perempuan itu bertanya. Ke tempat saudara, di Cililitan. Kisi menjawab. Oh, hati-hati aja, Neng. Perempuan cakep kayak Neng ini ada saja yang mau godain. Kisi tersenyum. Iya, Bu. Sebuah taksi kosong datang dari arah utara. Kisi cepat-cepat melambai. Begitu taksi berhenti, Kisi membuka pintu belakang dan langsung menerobos ke dalam. Begitu tergesa-gesa ia sampai lupa menegur si ibu penjaga warung. Terminal Cililitan, Bang, katanya sambil menyandarkan punggung ke belakang. Terminal Cililitan sungguh gaduh dan semrawut. Suara mesin puluhan bis bercampur baur dengan teriakan ratusan kernet dan calo yang berebut mencari penumpang. Kisi berjalan cepat-cepat, berlagak sudah biasa dan sudah tahu medan. Padahal baru sekali itu ia menginjak terminal Cililitan. Beberapa calo menghadangnya menanyakan tujuan dan menawarkan bisnya, tapi Kisi hanya menggeleng dan terus berjalan cepat-cepat. Ketika dilihatnya sebuah bis besar dengan tulisan full AC dan ke Bandung, bergerak perlahan-lahan keluar terminal di antara bis-bis yang lain yang rapat berurutan, Kisi bergegas melompat naik. Salah seorang kernetnya yang rupanya tadi sudah mencegat dan menawarkan bisnya kepada Kisi, memandang dan nyeletuk. Tadi ditanya bilang gak ke Bandung. Kisi pura-pura tidak mendengar dan langsung mengambil tempat duduk di tengah. Bis baru separuh penuh. Sambil bergelantungan di pintu, kernet tadi kembali berteriak-teriak mencari penumpang. Beberapa orang lagi naik, lalu bis lepas dari mulut terminal dan sedikit demi sedikit mulai menambah kecepatannya. Kursi di samping Kisi masih kosong. Kisi memandang keluar jendela ke mobil-mobil sedan yang tampak kecil dan seperti mainan di samping bisnya yang besar. Tiba-tiba ia ingat kembali kepada dua lelaki penumpang sedan yang mengajak ia ikut. Kisi bergidik. Ternyata mudah sekali menjadi perempuan nakal kalau ia mau. Barangkali memang ada perempuan-perempuan seperti itu di luar mereka yang memang berprofesi pelacur, yang dengan gampang mau ikut om-om yang menawari tempat di mobil. Tentu saja untuk kemudian dibawa entah kemana. Ya, barangkali seperti perek-perek itulah. Kisi berpikir-pikir, apakah penampilannya seperti perempuan yang bisa diajak? Tentu karena ia tadi lama memperhatikan mobil dan kedua lelaki itu. Padahal ia memandang mereka hanya karena mobil mereka sama persis dengan mobil suaminya. Yang mau tidak mau membuat ia ingin tahu siapa penumpangnya. Tiba-tiba saja pikiran gila masuk menyeruak ke benak Kisi. Apakah suaminya juga suka, katakanlah, pernah menaikkan perempuan seperti kedua lelaki itu? Gila,
pikiran edan. Suaminya bukan tipe lelaki seperti itu. Suaminya seorang pekerja yang ulet dan keras. Pikiran suaminya sepenuhnya hanya diisi oleh kerja dan kerja. Bahkan meskipun suaminya sering pulang malam, Kisi tidak mungkin mempunyai pikiran yang bukan-bukan. Bagaimana mungkin berprasangka buruk kepada suaminya? Sedang suaminya sendiri diganggu obsesi yang begitu besar untuk segera melunasi kredit modal usaha mereka dari bank, serta mengumpulkan uang agar dapat memiliki sebuah rumah mungil dengan halaman yang cukup luas untuk ditanami bunga dan ditempati kandang-kandang kelinci. Bagaimana mungkin mencurigai suaminya yang selalu sibuk mengurus bisnis, yang selalu pulang membawa pekerjaan kantor, yang selalu tidur dengan sangat nyenyak karena kecapean? Ya, bahkan bagaimana mungkin ia tega mengatakan kepada suaminya bahwa setiap hari ia tersiksa oleh rasa jenuh dan sepi. Bukankah ia justru harus memberikan dorongan semangat, menghibur, dan menyenangkan suaminya yang telah mengerahkan segenap tenaga dan pikiran untuk kesejahteraan rumah tangga mereka? Bukankah sungguh tidak terpuji mengeluh dan menambah beban suaminya dengan persoalan dirinya sendiri? Bukankah ia justru mesti bersyukur dengan keadaan mereka sekarang, dibanding orang-orang lain yang susah mencari pekerjaan dan susah makan? Dan untuk itu ia harus ikhlas dan gembira menghadapi ekses negatif yang mungkin timbul karena pekerjaan suaminya. Tetapi ia betul-betul jemu dan kesepian menjalani hari-harinya. Setiap pagi, begitu membuka mata, suaminya segera mempersiapkan diri untuk bekerja. Mereka hanya sempat berbicara sebentar ketika sarapan. Kadang-kadang bahkan tidak menemukan bahan pembicaraan sama sekali. Sesudah itu, sehari penuh suaminya pergi. Kadang-kadang sore pulang sebentar untuk mandi, kadang-kadang mandi di kantor, dan baru pulang setelah jauh malam. Jika kebetulan tidak pergi, suaminya menghabiskan waktu dengan membaca yang tak sempat dilakukannya pada saat-saat ia sibuk. Tentu ia tidak mungkin melarang suaminya membaca, karena suaminya toh juga butuh refreshing, butuh tahu berita, butuh tambah pengetahuan. Dan malam hari betul-betul waktu bagi suaminya untuk melepaskan kelelahan yang telah ditumpuk seharian. Seringkali begitu merebahkan tubuh di tempat tidur, suaminya langsung pulas. Atau kalaupun masih sempat ngobrol dan cerita ini itu, suaminya sudah terlalu letih dan tidak bergairah untuk bermesra dan bercinta dengannya. Jika sudah begitu, betapapun ia rindu dan ingin, tidak ada sesuatu yang bisa dilakukannya selain berusaha tidur juga. Walau seringkali matanya sukar terpejam hingga waktu yang lama. Tak bisa diingkari bahwa ia kecewa. Tapi kesadarannya untuk memahami keadaan suaminya saat itu membuat rasa kecewa itu tertelan jauh ke bawah ulu hatinya. Yang teraba kemudian hanyalah sepi yang merayap perlahan-lahan di tepi-tepi hatinya. Dan sejak 3 bulan yang lalu, Kisi sering merasa pusing serta sukar tidur. Pagi hari, ia bangun dengan tubuh letih tak bertenaga. Nafsu makannya sukar bangkit, walau dihadapkan pada berbagai jenis makanan yang mengundang selera. Merasa tidak tahan dengan kondisi tubuhnya, suatu hari ia memeriksakan diri pada seorang dokter. Nyonya bekerja
dan banyak menghadapi konflik dengan pekerjaan. Dokter itu bertanya setelah selesai memeriksa Kisi dengan teliti. Kisi menggeleng. Sebetulnya saya punya ijazah sarjana muda ekonomi, tapi sukar sekali mendapat pekerjaan tanpa dukungan yang kuat dari orang dalam. Dan saya tidak punya hubungan dengan orang semacam itu. Putra Nyonya berapa? Dokter itu bertanya lagi. Wajah Kisi menjadi murung. Kami sudah 4 tahun menikah, tapi belum dikaruniai anak seorang pun. Padahal kami sudah memeriksakan diri dan dokter menyatakan kami normal. Jawabnya lirih. Dokter itu mengangguk-angguk dengan simpati. Pekerjaan suami Nyonya? Tanyanya. Dia punya biro jasa konstruksi dan pertamanan, juga bisnis perjalanan dan pariwisata. Kisi menjawab, Nyonya tidak punya kegiatan apa-apa di rumah. Saya suka melukis dan membaca, tapi itu pun lama-lama membuat saya bosan. Tidak ikut perkumpulan-perkumpulan? Dulu pernah juga, dokter. Tapi sesudah pindah ke rumah kontrakan yang baru ini tahun lalu, saya tidak ikut apa-apa lagi karena jauh dari perkumpulan-perkumpulan yang dulu saya ikuti. Lingkungan tempat tinggal saya sekarang lingkungan elit, dan saya tidak banyak mengenal mereka. Dokter itu menuliskan 2 macam obat di atas kertas resep sambil terus berbicara. Cobalah, Nyonya masuki perkumpulan yang banyak melakukan kegiatan. Bisa klub olahraga. Nyonya suka olahraga? Kisi menggeleng. Atau perkumpulan sosial, organisasi wanita, pokoknya apa saja yang bisa mengisi waktu Nyonya dan mendatangkan kegembiraan. Tolong kasih saya obat tidur, dokter. Saya tersiksa sekali setiap malam. Tubuh rasanya capek, lesu, tapi tidak bisa istirahat. Dokter itu merangkapkan kedua belah tangannya di atas meja dan menatap Kisi dengan sabar. Nyonya sebetulnya tidak butuh obat tidur. Cobalah dulu saran-saran saya tadi. Ini saya kasih resep obat untuk menambah tenaga dan meningkatkan nafsu makan. Kisi menukarkan resep ke apotek, meminum obatnya setiap hari, tapi tidak berhasil melaksanakan anjuran dokter untuk melibatkan dirinya dengan kegiatan ini itu. Ia sungguh-sungguh tidak tahu perkumpulan apa dan di mana yang bisa ia masuki, serta bagaimana caranya masuk. Perkumpulan-perkumpulan itu bukan semacam pasar swalayan yang mempersilahkan siapapun untuk masuk dan melihat-lihat, lalu menemukan tempatnya di sana. Kebanyakan perkumpulan itu didirikan atas dasar kesamaan profesi, kesamaan status, atau karena hubungan kekawanan yang sudah sangat akrab. Sementara ia bukan apa-apa. Ia bukan seorang sekretaris, atau penyanyi, atau advokat. Ia juga bukan istri pegawai negeri atau istri TNI Polri, dan ia tak punya sekelompok kawan akrab yang mengajaknya membentuk sesuatu yayasan. Apakah ia mesti datang sendiri ke kantor perkumpulan-perkumpulan tersebut dan memohon agar bisa diterima menjadi anggota? Rasanya seperti anak ayam masuk ke kawasan angsa saja. Ia mencoba memasuki sanggar senam yang sedang tumbuh di mana-mana. Tetapi di sana tak ada seorang pun yang dikenalnya, tak seorang pun memperdulikan dan mengajaknya bicara. Semua datang dengan kawan-kawannya sendiri, bercanda dengan asik dalam kelompoknya sendiri,
dan tidak menginginkan kehadiran orang lain di luar diri mereka. Apalagi Kisi sendiri memang pendiam, kurang percaya diri, dan tidak mudah bergaul dengan orang baru. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.